Sore guys, balik lagi saya bentuk, ini aku jarang bikin konten ya, tapi beberapa hari yang lalu aku bikin konten di sini di Taman Kertolia ini. Posisinya sama, kemarin itu beberapa hari yang lalu aku bikin konten, part konten menarasiin video yang sudah aku ambil sebelumnya. Yang aku ingat tuh ada Perujan Kali Kuning, terus ada album kolase, tiga konten album kolase. Ini aku mau membahas tentang konten, sebetulnya ini konten terakhir yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, cuman aku membuatnya itu sebagai deja vu dari perjalananku yang dulu. Jadi aku sebelumnya tuh pernah main ke Surabaya, ke Malang dengan teman-teman. Nah itu naik kereta turun di stasiun Pasar Turi. Dan terakhir tahun 2021 Oktober aku melakukan perjalanan ke Banyuwangi yang sebetulnya sih agak terpaksa ya. Dan aku udah bahas di kontenku sebelumnya kalau kayak merasa ditipu, cuman ditipu sama Lion Air, cuman ya sudahlah, daripada tiketnya angus di 100% ini kan. Ya udah deh, oke, aku ke Banyuwangi, terus pulangnya aku jadi berangkatnya naik pesawat, pulangnya tuh aku dari Banyuwangi naik bus ke Surabaya, dan dari Surabaya aku nyambung naik kereta ke Jakarta. Yang akhirnya aku sesalin karena seharusnya aku naik kereta dari Banyuwangi ke Surabaya. Jadi aku nggak tahu ternyata ada kereta di Banyuwangi. Terus aku mutusin di Surabaya aku naik dari stasiun Pasar Turi. Nah ini konten sebetulnya aku buat sebagai mengenang aja, kalau aku dulu pernah kesana dan ternyata ya stasiun Pasar Turi udah sedikit ada perubahan di depan ya sama di halaman. Dan aku senang sih. Jadi dari Banyuwangi itu aku malam jam 8. Ini aku ambil videonya sesudah aku sampai di Pasar Turi ya. Saat aku dari Banyuwangi naik bus travel ke Surabaya, aku nggak ngambil video sama sekali. Cuman bagi kalian kalau yang pertama kali naik bus travel pasti kaget ya. Karena tuh aku juga waktu itu pertama kali. Karena tuh nggak seperti naik kereta ya. Maksudnya kalau bus travel ya, itu mereka tuh ngambil penumpang dulu, jadi menjemput penumpang dulu, bukannya nunggu di satu titik terus semua penumpang nunggu di satu titik baru berangkat lah dari titik itu ke tempat yang dituju. Tapi ini enggak, jadi menjemput masing-masing ke tempatnya, bahkan jemput ke rumah masing-masing ya. Itu makan waktu banget. Itu aku pikir, jadi aku dari Banyuwangi itu aku di pick up, dijemput di depan Mall Roxy. Kalian searching aja deh Roxy Banyuwangi. Nah itu aku pikir oke, jam 8 langsung berangkat gitu Surabaya. Ternyata dari jam 8 tuh muter-muter dulu guys, nih Banyuwangi ya, kota Banyuwangi, jemput penumpang A, penumpang B, banyak guys. Mungkin jam 10 lewat lah baru benar-benar jalan menuju ke Surabaya, meninggalkan kota Banyuwangi. Itu sangat, wah itu nggak, masih niat naik bus ini ya, bus apa sih, kayak bus pariwisata gitu lah ya, yang dari terminal gitu ya, daripada naik travel. Jadi itu bukan bus juga sih, apa sih, kayak mobil elf. Dan menurutku penumpang yang dijemput juga nggak tahu diri ya, karena menjemput ke rumahnya masing-masing, dan rumahnya itu jalanannya pas banget untuk mobil masuk ya, jadi bener pas. Penting masuknya sedikit doang, masuk di dalam, rumahnya di dalam. Wah gila itu sih.
Aku bilang mah ya kalian misalnya taruh titik di titik di jalan umum ya, di jalan besar gitu. Ini sampai ngerepotin orang banget. Aku dijemput tuh di depan Moroksi itu di jalan raya. Nah itu aku udah prepare tuh, masih udah punya feeling. Aku bungkus makan deh. Dan benar ternyata tuh kalau naik bus travel juga titik istirahatnya tuh lama. Jadi jam 8 malam, titik istirahatnya itu jam 2 pagi. Aku lu nggak tahu tuh di rest area yang mana. Itu ya bagi kalian yang nggak terbiasa mungkin kaget ya. Itu buat persiapan aja kalau naik bus travel tuh jangan lupa bungkus makan, karena jarak titik istirahatnya lama banget guys. Setelah lebih dari 6 jam lah, setelah 6 jam perjalanan itu baru beristirahat. Terus aku nyampe di kota Surabaya itu sebenarnya jam 4:30 pagi tuh udah nyampe lah, cuman maksudnya masih di selatan ya, belum memasuki kotanya gitu. Tapi bener-bener di kotanya tuh sekitar jam 5-an lah, jam 5:30, 6 gitu guys. Tapi kan tuh dia ngantar dulu ya ke penumpang lain, jadi diantar ke titik masing-masing gitu, nggak di drop di satu titik, jadi ya itu bikin lama lagi. Jadi aku turunnya tuh jam 6 lah, jam 6. Nah itu aku tadinya pikir nyampe mau jalan-jalan dulu nih, enak nih, masih soalnya aku tiket keretaku tuh berangkatnya jam 12-an, nyampe jam 6, masih 6 jam lagi. Aku pikir aku mau jalan-jalan Surabaya dulu nih, enak nih. Cuman aku minta di drop tuh di daerah Pasar Gubeng ya, deket stasiun Gubeng. Terus aku mikir tuh, setelah turun nggak jauh dari stasiun Gubeng, jalan bentar, aku bawa atas berat banget. Kalau jalan begini mah bukannya seneng ya, capek. Jadi dari turun tuh dari travel nggak lama, udah aku langsung aja deh ke Pasar Turi dah. Udah aku langsung jalan aja tuh dari stasiun Gubeng, naik Gojek sana, ada Gojek, sampai di Pasar Turi masih pagi. Saat itu tuh aku perjalananku tahun 2021 ya, Oktober, jadi masih pakai tes. Nah pagi-pagi aku nyampe, udahlah aku tes dulu deh, maksudnya stasiun Pasar Turi, tes dulu, makan, udah tunggu aja deh stasiun Pasar Turi lah. Tadinya ya niatnya jalan-jalan, jadi nggak jadi gitu, kan capek bawa tas, lumayan tas bawaanku berat, tas gunung lah. Udah itu nah di situ tuh di stasiun Pasar Turi aku baru nge-capture. Nah seperti yang kalian lihat tuh penampakan depannya, dulu tuh nggak kayak gitu. Belum ada, maksudnya trotoar tuh tidak sebagus itu guys, masih dan belum ada papan namanya ya. Kalau ini kan udah ada papan namanya, bagus ya, KAI gitu, Pasar Turi, itu kalian lihat. Terus juga itu trotoarnya lebar, untuk pejalan kaki nyaman. Dulu pun aku di Pasar Turi itu turun, nyampe di sana tuh dulu ya tahun 2015-16, itu nyampenya jam 2 pagi. Jadi masih malam sih, tapi aku senang saat itu. Nah, makanya aku pengen balik lagi. Sebenarnya aku melakukan perjalanan kereta ke Pasar Turi juga dari Surabaya, kayaknya itu katanya ada kereta baru namanya Erlangga. Saat itu tuh baru diresmikan, nggak lama lah, belum lama diresmikan. Ini aku bikin konten 2022 Juni, 23 Juni. Nah itu aku melakukan perjalanan 2 Oktober 2021, udah cukup lama ya. Makanya itu konten banyak yang kemarin-kemarin tuh banyak sih buat foto, cuman sekarang ini tidak ada pekerjaan. Nah masuklah itu aku ke dalam jalan. Sebenarnya kalau untuk pakaian tuh ada di sisi kanan ya,
Di sisi kanan tuh terus ada dibuat area untuk pejalan kaki dari parkiran gitu menuju masuk ke area stasiun. Ini yang berdasarkan aku inget ya, aku nggak simpan videonya tuh di handphone, jadi aku nggak lihat lagi, aku berdasarkan ingatan aja. Masuk itu jadi ngeprint tiket dulu tuh guys, print tiket karena nanti pada saat itu masih membutuhkan syarat untuk tes antigen ya, untuk melakukan perjalanan dengan kereta api. Jadi print tiket dulu, nah baru aku menuju tempat pendaftaran untuk tes antigen. Itu letaknya dari depan layanan pelanggan KAI Pasar Turi. Itu di depan itu ada disediakan meja satu. Di situ ada yang mbak-mbaknya, ada 2 orang atau 1 orang, aku lupa ya. Kayaknya tadi ada ikut yang aku capture. Nah itu daftar, nanti kalian akan dikasih nomor antrian, terus di situ kalian tulis nomor KTP, ini KTP, nama, nggak usah sama nomor handphone ya kalau nggak salah ya, di balik kertas nomor antrian itu. Nah jadi kalian tunjukin tiket yang udah kalian print dan dapat nomor antrian, baru daftar. Dapat nomor antrian, baru kalian daftar ke dalam, nanti sekaligus pembayaran ya, dan diambil sampel dari hidung kalian. Udah itu aku masuk ke dalam, jadi tempat tesnya tuh di dekat, sebenarnya di area tunggu juga ya, di area tunggu penumpang yang mau berangkat. Tuh masuk, kalian maju lagi dari tempat layanan pelanggan atau tempat ngambil nomor antrian untuk tes antigen, belok ke kiri. Nah itu seperti kan dia tuh aku udah capture. Jadi sebelah kanan itu nanti buat area tunggu penumpang, nah sebelah kiri itu area kiri, jauh sebelah kiri itu untuk penumpang yang mau tes antigen. Nah di situ tuh di area tes antigen itu sediain 3 meja ya, 2 meja itu untuk pengambilan pembayaran dan pengambilan sampel. Terus meja yang sebelah kanan itu untuk pengambilan hasil. Jadi kalau nggak salah ya, aku lupa ingat sih yang tadi aku bilang kan itu perjalanan Oktober 2021 ya, itu sekarang udah 2022 Juni. Jadi ada 3 meja, 2 sebelah kiri itu buat, mungkin yang ini pembayaran ya, aku lupa pembayaran sekaligus pengambilan sampel, mungkin kayak ini pembayaran, terus ini pengambilan sampel. Nah ini untuk pengambilan hasil. Nah di situ kalian kasih nomor antrian kalian. Nah sudah itu nanti diinput datanya, lalu melakukan pembayaran. Nah baru ntar kalian diambil sampelnya dari itu. Kalau dulu tuh maksudnya sesudah itu pendaftaran tes antigen tuh udah lebih canggih ya, sesudah beberapa bulan sesudah itu tuh cukup kalian scan dengan kamera Google, plug masuk ke Google Form, kalian isi data, selesai, tinggal kalian ngomong ke kasir, Mbak saya udah input datanya atas nama si ini, udah. Jadi nggak perlu nulis lagi, jadi nggak perlu nulis, kalian cukup ketik di Google gitu, udah selesai, bayar, baru ngambil sampel gitu. Tapi kalau waktu itu tuh masih secara manual ya, nggak scan Google gitu. Jadi kalian tulis di kertas nih apa nomor telepon. Aku sempat videoin saat aku diambil sampelnya dari hidung. Sebenarnya nggak sakit, cuman geli aja sih. Jadi kalian coba hidung kalian sampai ini ya, main dalam. Sakit sih enggak, cuma beberapa orang tuh waktu itu ya tuh khawatir ya, wah dimasukin hidung, lubang hidung dalam banget. Nah kalau udah biasa sih enggak, biasa aja sih ya. Nah udah, nanti nggak lama, kalian tunggu setengah jam 45 menit lah, hasilnya akan keluar. Nanti dipanggil nama kalian sama bapak yang sebelah jaga meja kanan. Sini ini meja yang sebelah, 2 meja sebelah kiri tuh ya, tadi itu untuk pembayaran sama pengambilan sampel. Dan di meja sebelah kanan itu bapak itu yang pakai seragam hitam, kayaknya sih tentara ya, itu nanti akan memanggil nama-nama yang sudah
diambil sampelnya, dan keluar hasilnya berupa kertas untuk menyatakan positif atau negatif. Nah saat itu tuh aku dinyatakan negatif. Udah, nah terus ya udah aku sempat makan dulu untuk keluar lagi. Aku sempat ngambil lagi capture beberapa klip. Jadi di seberang dari stasiun Pasaturi Surabaya itu ada jual soto campur ya, kalau nggak salah. Enak sih, ya murah juga sih, murah. Terus juga apa, jadi sebelum berangkat naik kereta, aku beli makan dulu guys, maksudnya buat nanti di perjalanan ya, karena kalau makanan di kereta kan lumayan agak mahal ya. Misalnya kalau nasi goreng 15, di kereta tuh 35 lah. Nasi goreng apa ya, nasi ayam geprek itu 35. Jadi aku makan dulu pagi, terus aku kedam lagi nunggu hingga mendekati waktu keberangkatan. Nggak lama aku keluar lagi sejam sebelum keberangkatan, beli makan buat dibungkus buat di perjalanan nanti di kereta. Ke dalam lagi, tinggal nunggu detik-detik berangkatnya. Jadi kalau di dalam tuh area tunggu tuh ada roti sama CFC ya, makanan. Teman tetap aku beli makan di luar, lebih murah sih, lebih irit, lebih pos juga lah gitu, biar makannya lebih banyak. Sudah itu setelah nunggu berapa lama, aku ya udah aku masuk ke dalam gitu. Oh iya, ada aku capture ini ya. Dulu tuh yang klip aku ambil nih, tempat aku nunggu tuh dulu main ke Surabaya ke Malang di Pasaturi tahun 2015 atau 16. Itu jam 2 pagi aku dan teman-teman nunggu jemputan dengan mobil di tempat kayak Indomaret atau Alfamart deh di situ. Dulu. Teman sekarang sedikit berubah. Kalian tadi ada klipnya deh. Udah aku masuk ke dalam. Di dalam tuh kurang lebih sama sih. Makanya penampakan yang paling besar berubahnya tuh di bagian luar ya. Bagian dalam tuh sama tuh. Jadi ada satu titik di mana dulu tuh aku melakukan foto di bawah tulisan stasiun Pasaturi, di bawahnya itu aku ambil fotonya tuh malam. Seperti aku udah capture tempat itu saat aku melakukan perjalanan pulang dari Banyuwangi ke Jakarta melewati stasiun Pasaturi. Nah yang tadi aku bilang alasan aku mau naik kereta karena aku mau lihat stasiun kereta baru yang baru diresmikan, itu namanya stasiun Erlangga. Sebetulnya itu agak sedikit politis ya, maksudnya jadi namanya itu seperti salah satu nama menteri, dan nama menterinya itu sebetulnya udah diisukan akan maju sebagai calon presiden gitu, diisukannya. Nah, terus muncullah nama menteri itu sebagai nama kereta. Wah, politis banget ya, hitung kampanye gratis gitu. Udah bilang stasiunnya nama keretanya Erlangga gitu. Jadi aku bilang agak ini juga ya, aneh gitu. Soalnya dulu kan kereta Surabaya tuh Jakarta Surabaya murah, cuman 95 apa 90 gitu, apa 85 aku lupa deh. Nah terus mengalami kenaikan, terus dirilis lagi kereta baru namanya kereta Erlangga yang harganya juga murah juga sih, 105 kalau nggak salah, Jakarta Surabaya. Aku pikir benar-benar kereta baru nih, apa bagusnya gitu ya. Nah terus aku capture tuh di bagian luar, terus aku masuk ke dalam. Ya kalian lihat potongan klip-klipnya itu bagian dalam kereta. Aku bilang sama aja sih kayak kereta-kereta ekonomi lainnya ya, nggak ada yang berubah. Dan kalau menurut aku itu kayaknya kereta lama ya, kereta lama yang diperbarui lagi, dicat ulang lagi gitu.
Man sebetulnya nggak ada spesial sih di kata Langga itu, kecuali ya harga tiketnya yang murah guys, 105.000 kalau nggak salah ya. Nah, terus ya sempat aku dari stasiun Pasar Turi ngelewatin stasiun Tawang, Semarang Tawang apa Semarang Poncol dah. Sempat aku capture tuh sekilas. Jadi ya karena dulu juga aku sempat melakukan perjalanan ke sana, ke Semarang. Senang sih kadang-kadang kalau aku melakukan perjalanan ke tempat yang lama yang pernah aku kunjungi. Senang. Jadi konten ini tuh sebetulnya nggak penting-penting amat, cuma sebagai apa sih, dokumentasi pribadiku. Cuman kalau kalian menonton silakan. Jadi tahun 2015 atau 16 lah, tapi yang aku ingat tuh bulannya Desember. Nah, melakukan perjalanan ke Bromo, ke Malang beberapa hari, menyenangkan sih, menyenangkan. Apalagi sekarang tuh kalau aku lihat di Instagram, Bromo udah jauh berubah dibanding dulu ya. Wah, jauh banget. Cuman aku belum kesana lagi ke Bromo. Pengen sih, cuman nggak waktu yang tepatnya aja sih. Oke, aku rasa cukup itu kontenku tentang stasiun Pasar Turi. Sebetulnya ini menjadi konten terakhir dari beberapa konten yang aku buat selama ke Banyuwangi. Dari yang bandara, pantai pasir, pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, gitu guys. Oke, aku rasa cukup. Makasih sudah menonton. Ini aku di Taman Cokria, aku buat konten ini, aku narasiin konten ini di tanggal 23 Juni 2022. Main bawa aja ulang tahun Jakarta. Oke guys, makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.